Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, menyembah namamu, meninggikan namamu lebih lagi ya Tuhan. Kami juga ingin mendekatkan diri kami kepadamu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in Halo teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah buat hati kami dimanapun kami ada hari ini. Engkau tidak terbatas, kuasa-Mu ada bersama kami, Roh-Mu ada bersama dengan kami. Bicara dari hati-Mu sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Setiap kita punya cara pandang yang berbeda mengenai keberadaan diri kita. Dan banyak di antara kita yang masih memandang bahwa kehidupan kita harus dipenuhi terlebih dahulu dengan hal-hal yang bersifat dunia atau yang terlihat, baru kita bisa merasa hidup kita utuh dan lengkap. Seperti ada yang kurang ketika kita belum memiliki sesuatu. Seperti ada yang kurang kalau kita belum memakai sesuatu. Seperti ada yang kurang ketika kita belum seperti teman kita. Maka kita perlu kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab, kembali kepada berita dari firman itu, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita mengenai gambaran diri kita. Kalau kita bisa memahami dan mengerti siapa kita di dalam Tuhan, siapa kita di dalam Kristus, siapa kita bersama dengan Yesus Kristus, maka ini akan menjadi dasar yang kuat, yang solid,
Sehingga kita tidak mencari lagi sesuatu yang dari luar. Karena sebenarnya ketika kita di dalam Kristus, semuanya itu sudah ada di dalam kita. Kita tidak perlu menunggu untuk punya sesuatu, baru kita merasa hidup kita utuh. Kita tidak perlu menunggu untuk kita punya sesuatu, sebuah barang atau seseorang yang bisa kita lihat hari ini secara dunia. Baru kita bisa merasa utuh dan lengkap di dalam diri kita. Kalau kita kembali kepada firman, maka ini akan jadi gambar diri yang kuat buat semua kita. Ini akan jadi basic yang solid, yang tidak tergoyahkan, sehingga ada kekuatan di dalam kita. Kita tidak lagi mencari yang di luar, tapi Yesus yang di dalam kita. Kita utuh dan sempurna di dalam Kristus. Kita akan mulai dari Kolose pasal yang kedua. Di sana akan dituliskan dan kita akan belajar banyak dari Kolose pasal yang kedua. Nanti teman-teman bisa baca secara lengkap, baca lebih teliti lagi dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Terjemahan literalnya seperti ini. Sebab di dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Di dalam Kristus berdiam secara penuh, secara jasmania keilahian Allah. Allah yang tidak terlihat itu berdiam di dalam wujud Kristus. Jadi Kristus adalah wujud yang paling sempurna dari pernyataan Allah Bapa yang tidak kelihatan. Ketika kita di dalam Kristus, ketika kita melihat Kristus, maka kita melihat Bapa yang sampai hari ini kita tidak melihatnya karena Allah adalah roh. Dan penyataan Allah itu, keilahian Allah dinyatakan secara sempurna, secara jasmani di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya. Dia adalah firman yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dia bersama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah rahasia Allah yang diwujudkan pada akhir zaman ini buat kita semua, di mana dulu nabi-nabi ingin melihat apa yang Allah nyatakan ini tapi tidak bisa melihatnya. Dan kita beruntung karena kita hidup setelah zaman Yesus dan kita bisa mengerti karya penebusan, karya salibnya. Di mana dulu nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama tidak bisa melihat Yesus secara langsung. Mereka hidup sebelum Yesus disalibkan. Tapi kita sekarang hidup setelah Yesus, zaman Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan Allah berkata, Kolose berkata bahwa Yesus inilah penyataan Allah yang sempurna. Karena di ayat yang ketiga dituliskan bahwa di dalam dialah berdiam semuanya. Ada kekayaan yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus itu. Ada kekayaan harta surgawi yang tidak terlihat selama ini tapi dinyatakan di dalam Kristus dan ada di dalam Yesus. Ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. In whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Di dalam Yesus itu. Jadi Yesus ini, Paulus menuliskan di Kolose ini, Yesus ini yang paling utama. Dia satu-satunya. Dia lebih dari segalanya. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bahkan dengan ajaran dunia ini, filsafat dunia ini, keinginan dunia ini. Yesus tidak dapat dibandingkan dengan semua itu. Yesus lebih dari segalanya. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Dia adalah firman yang jadi manusia. Maka kejarlah dia, tinggal dalam dia, terimalah kehidupannya, terimalah penebusannya, terimalah pribadinya, terimalah cintanya, terimalah apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Kita buka hati buat dia. Kenapa? Karena di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani di dalam Yesus. Dan setelah kita menerima dia di dalam diri kita, maka Yesus itu akan terpancar di dalam kita. Bayangkan bahwa di dalam dia ada semua harta karun yang terpendam, yang tersembunyi di dalam Kristus, hikmat dan pengetahuan. Kalau hidup kita di dalam Kristus, kita akan jadi orang yang berbeda.
Kalau hidup kita sepenuhnya di dalam Kristus, hidup kita akan berbeda. Karena akan ada hikmat yang selama ini kita cari. Semua orang mencari hikmat untuk bisa memutuskan, untuk bisa memilih buat kita. Setiap hari kita yang masih sekolah, bagaimana kita bisa bersekolah. Semua orang perlu mencari akan hal itu. Buat kita yang sudah bekerja, semua orang pengen bagaimana bisa sukses di dalam pekerjaannya. Semua orang pengen bagaimana bisa membangun keluarga. Dan di dalam Kristus semuanya tersimpan berkat rohani dan yang terekspresi dalam kehidupan jasmani. Jadi ketika kita dalam Kristus, ada semua yang dibutuhkan di dalam kita. Karena di dalam Kristus itulah berdiam semua hikmat, pengetahuan yang kita butuhkan. Ketika kita berjalan di dalam Roh Kudus, di dalam firman setiap hari, berjalan bersama dengan Tuhan, dalam saat teduh kita, saat kita membangun relasi dengan Dia, setiap hari Dia bisa bicara, Dia bisa menuntun kita, karena di dalam Kristus ada semua hikmat yang kita butuhkan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mencari jawaban dari hidup kita, mengenai apa yang sedang kita butuhkan hari ini. Apa yang sedang kita cari hari ini. Di dalam Kristus itulah semuanya ada. Dan Kristus tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Di Kolose ini, Paulus sedang membandingkan Kristus sebagai perwujudan Allah yang paling sempurna dengan pengajaran-pengajaran dunia, filsafat kosong, dengan aturan-aturan agamawi. Semua itu tidak dapat dibandingkan dengan Kristus karena tidak dapat memberikan kemerdekaan hidup. Nggak bisa memberi damai yang sejati. Hari ini kita memerlukan kemerdekaan itu, kebebasan yang sejati dari dalam hati kita. Ada damai yang sejati. Hanya di dalam Kristus. Jawabannya hanya di dalam Kristus. Kalau hari ini teman-teman sedang bergumul tentang sesuatu, jawabannya hanya di dalam Kristus. Hikmat itu sudah ada dalam dirimu. Hikmat itu sudah ada dalam diri kita. Pengertian yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita membangun setiap hari, dan Kristus ketika kita mulai percaya pertama kali, Dia ada dalam diri kita. Dan Kristus itulah yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk hari ini dan untuk masa depan kita. Dia akan menuntun kita. Semua jawaban ada di sana. Semua hikmat ada di sana. Sudah ada. Jadi jangan cari yang di luar. Jangan bandingkan dia dengan apa yang ada hari ini. Dan kita sedang memilih setiap hari untuk bersama dengan Kristus setiap hari. Sekalipun kita melihat bahwa keinginan dunia lebih menarik, apa yang ada dalam dunia lebih menarik, tapi kita memilih Kristus. Dan di dalam Dia, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, lagi-lagi in Christ, di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah and you are complete in Him. Kamu sudah disempurnakan, kamu sudah menjadi utuh. Kamu sudah dipenuhi di dalam Dia. Kamu sudah dipenuhi. Kamu sudah lengkap di dalam Kristus. Jadi jangan cari lagi dari yang di luar untuk bisa memenuhkan apa yang kita mau, hasrat hati kita. Karena hati kita tidak akan pernah bisa puas dengan apa yang ada di dunia ini, apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu sementara saja. Tapi kita cari apa yang tidak terlihat. Dan justru di dalam Kristus nanti semua akan ditambahkan. Karena di dalam Dia tadi dikatakan ada hikmat, ada pengetahuan. Semuanya ditambahkan termasuk hal yang jasmani. Tapi jangan hanya mengejar yang jasmani, kita kehilangan Kristus. Kita kehilangan hal yang sorgawi, kita kehilangan hal yang ilahi. Kejarlah Kristus, semuanya ada di dalam Dia. Semua janji Allah ada di dalam Dia. Semua janjinya ya dan amin. Maka kita sekarang belajar mengarahkan hati dan mata kita kepada Kristus. Dan firman-Nya berkata, kamu sudah utuh di dalam Kristus. Kata kerjanya pasif, kamu sudah dipenuhi. Kamu sudah dilengkapi di dalam Kristus. You are complete in Him. Sejak kapan? Sejak hari pertama kita menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Di ayat yang ke-6 dituliskan di Kolose 2. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. You have received Christ Jesus the Lord. So walk in Him.
Berjalanlah continually, present tense, continually. Walk in Him setiap hari. Baca firman setiap hari, renungkan firman setiap hari, bangun manusia roh kita setiap hari. Maka kita sedang membangun, berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Dan Roh Kudus bisa menuntun kita, memberi hikmat, memberi petunjuknya. And you are complete in Him. Mungkin kita berpikir bahwa hari ini ada yang masih kurang dari dalam hidupku. Aku masih belum punya barang ini. Aku masih belum punya handphone keluaran terbaru seperti yang temanku punya. You are complete in Him. Aku masih belum punya pacar seperti temanku punya. You are complete in Him. Bahkan you have been completed in Him. Kamu sudah dipenuhi, lengkap, utuh di dalam Dia. Roh Kudus yang memenuhkan kita. Dia yang memenuhkan kehidupan kita. Kalau dalam diri kita hari ini, kita masih merasa dalam batin kita ya memerlukan, mencari sesuatu, entah itu pujian, perhatian dari orang, kemudian kita mengharapkan sesuatu dari manusia, itu yang membuat hidup kita tidak pernah puas. Kemudian kita mencari pemenuhan barang-barang. Hari ini kita senang kalau punya barang baru. Tapi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, barang itu mulai jadi lama, kita udah gak suka lagi. Maka apapun yang terlihat, yang bisa kita pakai, yang bisa kita nikmati di dunia ini, hanya sementara, temporal saja, bukan sesuatu yang eternal. Kita harus cari yang eternal. Maka yang temporal akan diberikan sesuai dengan kekayaan, kemurahan Allah dalam hidup kita. Maka sekarang kembali ke Yesus, kembali ke dalam Kristus itu. Di dalam Dia semuanya ada. Semuanya disediakan. Hikmatnya sudah ada. Tinggal kita berjalan bersama dengan Dia. Maka kekristenan itu sebetulnya bicara soal menerima apa yang sudah Yesus kerjakan. Percaya, believing, and receiving. Tadi kalau kita merasa masih ada yang kurang nih. Selalu di hari-hari kita, di waktu-waktu tertentu kita bisa merasa iri akan orang lain, kita merasa tidak seperti orang lain. Kita harus perkatakan firman ini yang jadi dasar yang solid. You are complete in Him. Aku belum punya itu. You are complete in Him. Aku belum bisa mencapai itu. You are complete in Him. Bahkan sebelum kamu punya sesuatu, kamu sudah utuh dan lengkap dalam Kristus. Bahkan ketika kamu belum punya barang itu, sekarang kamu sudah utuh dan lengkap dalam Kristus. Bahkan ketika kamu belum punya pacar, kamu sudah lengkap dan utuh dalam Kristus. You are complete in Him. Bahkan ketika kamu belum mencapai sesuatu. Ingat, perhatikan bahwa sense dunia ini, sense filosofi dunia ini, itu yang sedang Paulus bandingkan dengan Yesus tadi. Sense dunia ini mendorong kita untuk terus mencari sesuatu. Mencari pemenuhan hasrat kita di luar Kristus. Dan justru apa yang kita cari terus-menerus itu gak pernah bisa membuat kita puas. Kita sedang cari pengakuan, kita sedang cari popularitas, kita sedang cari penghargaan manusia. Dan kita selalu kecewa ketika tidak cukup diperhatikan, ketika tidak cukup mendapatkan pujian. Maka jawabannya, you are complete in Him. Kita harus bicara kepada jiwa kita sendiri, I am complete in Christ. Bahkan sebelum kamu terkenal, sebelum kamu dikenal suatu hari nanti, sebelum kamu mencapai sebuah prestasi, you are complete in Him. Kamu sempurna, utuh di dalam Dia. Kapan? Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di hari yang sama, di detik yang sama, di hari ini pun, kamu sudah utuh dan lengkap dalam Kristus. Di dalam Kristus, semua tersedia. Dan hari ini jangan merasa kekurangan apapun. Jangan merasa aku harus seperti ini, aku harus seperti orang itu, aku harus seperti si A, si B, aku harus punya ini, aku harus punya itu. Nah, sekarang belajar bersahabat, tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku, belajarlah berdiam dalam Kristus, belajarlah rest. Itu dalam batin kita teman-teman. Yang tahu hanya kita. Maka kekristenan itu bicara soal receiving. Bukan hanya
Kalau spirit dunia, kita akan mencoba untuk meraih sesuatu. Dan semua orang suka ini, meraih sesuatu. Tapi ketika nggak capek, kecewa. Gagal, merasa bukan siapa-siapa, minder, menjauhkan diri dari komunitas, menjadi ansosial. Tapi dalam Kristus tidak seperti itu. Yesus mau datang ke hidup kita. Dia mau angkat hidup kita. Siapapun kita, seperti apapun keadaan kita hari ini, seberapa rusaknya, seberapa buruk dosa kita, dia justru mau angkat hidup kita. Dengan kasihnya, dengan uluran tangannya, dia selalu angkat kita. Dengan cintanya. Maka sekarang belajarlah in Christ ketika kamu sudah percaya hari ini. Kalau yang belum percaya, bukalah hati sekarang, terima Kristus, karena di dalam Dia semuanya ada, janjinya, penyediaan, pimpinan, penyertaan, kedamaian, sukacita, lebih dari semua yang ada. Kristus cukup buat kita. Dari situlah, maka jangan terlalu berusaha untuk meraih sesuatu dulu. Belajar nikmati hidupmu sekarang in Christ. Di dalam Kristus. Seperti kalau kita di dalam sebuah ruangan, kita di dalam ruangan. Biarkan hidupmu in Christ. Nikmati dulu. Terima cintanya dulu. Bangun hubungan dengan Dia setiap hari. Baca firman setiap hari, renungkan firman setiap hari, perkatakan firman setiap hari. Coba nyembah setiap hari. Ini bukan soal aturan-aturan agamawi seperti yang dituliskan Paulus di Kolose. Bukan soal hukum-hukum tertentu yang diikuti seperti yang itu hanya ajaran-ajaran manusia. Itu mungkin yang tertulis di dalam hukum-hukum tertentu. Tapi di dalam Kristus Dia adalah kepala dari semuanya. Dan Dia sekarang memimpin kita di dalam roh dan kebenaran. Itu yang memerdekakan kita. Maka setiap hari bangun itu. Maka dari kepenuhan Kristus berjalanlah. Hidupi itu. Jangan berpikir aku belum punya ini, belum punya itu. Di dalam Kristus kita hidupi, maka semuanya akan mengalir. Flowing. Menjadi buah. Di dalam Roh Kudus dan di dalam firman-Nya. Receiving, believing, karena tadi yang dikata selanjutnya ingat itu adalah kata pasif. Kita tidak bisa membuat diri kita utuh dari diri kita sendiri. Tapi kepuasan batin, keutuhan hati, keutuhan jiwa, Roh Kudus yang bisa membuatnya dalam hati dan batin kita. Bagian kita adalah ini, believing, receiving. Percaya, buka hati, menerima dulu. Menerima, karena Dia Bapa yang murah hati, belajar menerima. Itu yang Yohanes lakukan. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Dia berkata, dan inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi, tapi Allah yang mengasihi kita. Itulah kasih. Maka sekarang belajar rest. Teman-teman harus tenang dengan semua struggle kehidupanmu. Terima, buka hati, believing, receiving. Karena satu-satunya cara untuk bisa menikmati Tuhan, menikmati janjinya, menikmati penebusannya ini dengan menerima. Karena Dia mengerjakan terlebih dahulu. Maka di dalam posisi itu ketika kita buka hati, menerima, terima aja. Dengan kedua tanganmu yang terbuka, hatimu yang terbuka, menerima. Maka dari kepenuhan itu kita akan dipenuhkan kan. Kalau kita nerima, kita dipenuhkan. Kita dipenuhkan hati kita. Dan itu yang akan membersihkan kita. Firman-Nya, Roh Kudus-Nya. Dari situlah hidup kita akan limpah. Limpah tidak selalu bicara soal uang. Itu adalah ekspresi atau buahnya saja. Semua itu berawal dari hati. Berawal dari hati. Maka izinkan Dia penuhi kita. Lalu kita limpah. Baru kita bisa mengasihi. Baru kita bisa melayani dengan baik. Tapi kalau kita belum dipenuhi oleh Tuhan, maka lama-lama hati kita akan kering. Hati kita akan cemas, khawatir, penuh ketakutan, merasa pahit hati, kecewa, karena tidak merasa diperhatikan oleh orang-orang di sekeliling kita nggak dapat pengakuan. Itu akan mengeringkan kita.
membuat hati kita pahit, kecewa. Tapi sebaliknya, lihat Kristus, dia sudah mati buat kita. Dia sudah menggantikan hukuman kita di atas kayu salib yang membuat kita sekarang bisa hidup, membuat kita bisa menerima hidup kekal. Terima, nikmati, enjoy. Enjoy dulu aja. Enjoy his love. Enjoy his love for you and for me. Buka hati, nikmati in the presence of God setiap hari. Maka dengan sendirinya orang yang limpah pasti akan memberi otomatis. Orang yang limpah pasti akan berbagi. Hatinya limpah dengan kasih Allah akan mengalirkan kasih. Hatinya limpah dengan sukacita Allah, dia akan mengalirkan sukacita. Itu gak bisa dibuat-buat. Kita bisa coba menipu diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Tapi akan sementara aja. Kita tahu one day, kita tahu kalau kita jujur, hari ini hati kita kering. Dan kita jauh. Sekarang kalau hati kita kering, kita pahit hati, kita kecewa. Just open your heart, receiving, believing, percaya dengan perkataan firman, dengan berita kabar baik bahwa Yesus mati buat kita, bahwa dia mencintai kita, mencintai kamu semua. Receiving, open your heart, receiving. Biarkan kasihnya itu penuh dan mengalir. Maka di Filipi 2, saya akan tutup dengan ini. Izinkan dahulu bahwa Allah bekerja dalam kita. Biasanya yang sering kita dengar gini, kerjakanlah keselamatanmu. Terjemahan lainnya adalah work out your salvation, bukan work for. Perhatikan baik-baik, ada kata yang beda, bukan work for. Work for itu kita bekerja untuk meraih. Kita sedang tidak meraih keselamatan karena Yesus mati buat kita, percaya dan kita terima keselamatan. Keselamatan itu sudah ada di dalam diri kita. Maka kita mengatakan Filipi 2 ayat 12-13, work out, alirkan, hidupi dari kepenuhanmu dalam Kristus tadi. You are complete in Him. Kamu sudah utuh, cukup, gak ada yang kamu butuhkan sebetulnya. Nikmati aja Yesus setiap hari dalam hidupmu, maka justru yang tadi kamu inginkan akan ditambahkan. Bukankah itu juga firman Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Karena di dalam Kristus ada semua yang tadi kita cari, yang bangsa-bangsa lain cari, yang orang-orang kafir cari. Apa itu? Harta dunia, kesenangan dunia atau kebutuhan jasmani. Dan di dalam Kristus semua ada, karena dia menyediakan. Tapi kita kejar Yesusnya dan di dalam dia satu paket. Kalau kita pergi ke dokter, ada seorang dokter yang pandai, kita datang ke dokter itu, kita konsultasi ke dia, maka kita akan ketemu pribadinya dan semua kepandaian dokter itu akan kita nikmati ketika kita berkonsultasi dengan dokter itu. Ketika kita datang ke Yesus sama dengan dokter tadi, di dalam Yesus ada semua janji Allah. Maka ketika kita berjumpa dengan dia, berjumpa dengan pribadinya, semua yang ada dalam Kristus juga akan diberikan buat kita. Biarkan Kristus work in. Sebelum work out, ayat 13 Filipi berkata bahwa biarkan Allah itu yang mengerjakan di dalam kamu. Baru setelah itu kerjakan keselamatanmu. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Work in you. Kemauan, hasrat, keinginan, bahkan keinginan kita untuk berbuat baik, keinginan kita untuk melayani, itu dari Tuhan. Maupun pekerjaan, hasratnya, dan bahkan sampai fruitnya, sampai performance, sampai yang terlihat di luar. Kalau kita berkata, orang itu rajin ya gitu. Itu Allah yang mengerjakan. Kita hanya mengikuti di dalam dia dan semua akan keluar, flowing dari hidup kita. Dan itulah hidup dalam Kristus. Itulah kekristenan. Itulah kabar baik. Karena bukan kita. Ini bukan tentang siapa kita. Tapi tentang siapa Kristus yang sudah mati buat kita. Izinkan Allah bekerja dalam dirimu. Biarkan dia works in you. Dan kemudian kamu melangkah dari kepenuhan itu. Jangan cari lagi yang dari luar. Biarkan kamu temukan yang di dalam. Dan semua akan flowing dari inside of your heart. Semua akan flowing.
Dan kamu akan merasakan prosper, kelimpahan, semua yang kamu butuhkan sudah ada dan disediakan. Itulah hidup dengan iman. Dan kamu akan lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Siapapun kami Tuhan yang mendengarkan akan berita firman ini, kami buka hati kami belajar menerima penebusan-Mu di atas kayu salib. Semua cinta, kemurahan, kebaikan-Mu kami terima Tuhan dengan kerendahan hati kami. Karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, dan dari kepenuhan itulah kami akan menghidupinya, mengerjakan keselamatan kami, karena Allah sudah terlebih dahulu mengerjakan kehidupan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami, dan Kau menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. God bless you.